Shalom. Bapak Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan buat Bapak Ibu Saudara pagi ini, dan ini sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudara, ialah kasih di atas peraturan. Apa Bapak Ibu? Kasih di atas peraturan. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara mendengar orang ya di jalan dikejar-kejar akhirnya dihakimin? Pernah ya? Kalau tidak salah 1 bulan lebih yang lalu ya, ada orang tua mengendarai kendaraan ya, tidak sengaja dia menabrak sepeda motor, akhirnya dikejar ya, dikejar ramai-ramai, diteriakin maling, dan akhirnya apa? Dihakimin sampai meninggal. Ini tidak ada kasih di atas peraturan Bapak Saudara, main hakim sendiri. Di dalam agama Judaisme Bapak Saudara, banyak sekali aturan-aturan agamawi. Ya, contoh, kalau orang berzina ya harus dilemparin batu sampai mati tanpa ampun, tanpa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dia. Contoh lagi hari Sabat, semua orang tidak boleh bekerja. Padahal hari Sabat itu dibuat supaya orang bisa fokus, bisa beribadah kepada Tuhan. Coba lihat sebentar di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Hari Sabat Bapak Saudara dibuat supaya orang pada hari Sabat fokus beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, nilai-nilai itu mulai bergeser. Para imam-imam dan Farisi-Farisi justru memakai aturan-aturan atau peraturan-peraturan untuk mencari-cari kesalahan orang lain ya, dan untuk memeras orang lain dengan peraturan-peraturan itu. Dalam zaman sekarang ini Bapak Saudara, dalam berbangsa dan bernegara Bapak Saudaraku, kita juga wajib memiliki yang namanya aturan di dalam pemerintahan. Betul tidak? Kalau satu pemerintahan tidak ada aturan-aturan, tidak ada hukum-hukum yang mengatur, pemerintahan akan kacau. Tetapi seringkali peraturan-peraturan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Contoh ya, ada yang namanya peraturan lingkungan hidup. Baik nggak peraturan lingkungan hidup Bapak Saudaraku? Baik sekali Bapak Saudaraku.
untuk menjaga kelangsungan ekosistem ya, supaya bisa bertahan sampai kepada anak cucu, tidak pencemaran atas bumi ini. Namun sayang Bapak Saudaraku, sayang sekali ya. Ada oknum-oknum yang memakai peraturan ini untuk kepentingan pribadi. Saya lihat dari mata kepala sendiri Bapak Saudaraku, oknum-oknum itu masuk ke pabrik orang ya. Cari-cari kesalahan supaya bisa dijadikan sapi perahan. Sementara Bapak Saudaraku, masyarakat, rakyat-rakyat kecil membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke jalan, bahkan di mana-mana Bapak Saudaraku pencemaran yang sangat luar biasa terhadap lingkungan dibiarkan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diperas, tidak ada madunya di sana. Coba perhatikan tadi di Matius pasal 12 ayat 10, coba ya Bapak Saudara perhatikan ya. Matius tadi yang barusan kita baca, Matius 12 ayat 10. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini siapa yang tanya? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka untuk apa? Maksudnya untuk apa? Mempersalahkan Tuhan Yesus. Ternyata hukum dan peraturan untuk mencari kesalahan orang. Itu bukan hanya di zaman sekarang, dari zaman dulu sudah dipakai untuk mencari kesalahan orang lain. Sebagai pengikut Yesus Bapak Saudara, jangan sampai kita menerapkan peraturan di atas kasih. Amin. Amin. Justru Yesus itu menerobos aturan-aturan hukum Taurat untuk menyatakan kasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kasih itu harus di atas peraturan. Yang pertama, bagaimana kasih itu harus bisa di atas peraturan. Kembali ke Injil Matius pasal 12 ayat 11 berkata demikian. Yuk kita sama-sama baca ya. Injil Matius pasal 12 ayat yang 11. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Yesus memberikan satu pertanyaan yang tidak pernah diduga-duga oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang menjadi pertanyaan Yesus? Ya, tadi yang baru kita baca. Apa? Jika seseorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ini ada diakhiri dengan pertanyaan. Ternyata pertanyaan itu membuat mereka terdiam dan tidak bisa menjawab. Kalau mereka menjawab ya, tidak menangkap dan mengeluarkannya, dombanya akhirnya apa? Dombanya bakal mati pada hari Sabat. Tapi kalau dia jawab menangkap dan mengeluarkannya, dia melanggar hukum Taurat. Memang kalau kita bicara kesalahan orang lain itu gampang. Ayo katakan kanan kiri, kau ngomong kesalahan orang lain itu gampang. Ayo lihat diri sendiri gitu loh. Lihat diri sendiri. Kalau ngomong kesalahan orang lain itu gampang. Kalau ukur kesalahan orang lain itu hebat, betul tidak? Kalau lihat kesalahan orang lain itu hebat sekali, gampang. Wah, orang ini salah, orang ini nggak benar. Orang ini melayani Tuhan tapi hidupnya nggak benar. Orang ini nggak pantas. Kau cari kesalahan orang lain itu gampang. Tetapi giliran itu dipakai untuk kita itu menjadi sangat
Sulit seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika ukuran itu dipakai untuk mengukur diri dia, itu menjadi sulit dan dia terdiam dan dia tidak bisa menjawab apa-apa. Lihat di Matius pasal yang ke-7, ini Matius pasal 7 ayat 12. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi aturan harus diterapkan atas diri sendiri ya. Saya percaya kalau setiap kita yang waras pasti mengasihi diri sendiri, betul? Ada orang yang tidak mengasihi diri sendiri? Betul ya? Kalau kita waras kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan? Hidup kita Bapak Saudaraku bukan hanya bisa mengajar kepada orang lain, bukan hanya bisa menunjuk kepada orang lain, tapi harus bisa menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya hidup kita ini harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Amin. Jangan hanya bisa mengukur orang, tapi harus bisa mengukur dan kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Ayo katakan kanan kiri saudara, harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi teladan. Bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan? Hidup kita ini harus menjadi teladan. Amin. Yang kedua, bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan? Kita kembali ke Injil Matius pasal 12 ayat 12 berkata demikian. Injil Matius pasal ke-12 ayat 12, ayo slide. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Ini juga diakhiri pertanyaan. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Mana yang lebih berharga? Manusia atau domba? Saya yakin Bapak Saudara kalau Bapak kita waras pasti menjawab manusialah lebih berharga. Betul tidak? Kalau saya tanya, mana yang lebih berharga manusia atau malaikat? Halo? Manusia atau malaikat? Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat dia ketika di surga sebagai malaikat pemuji Lucifer ya, ketika dia jatuh dia tidak ditebus oleh Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu ditebus dengan darah yang mahal. Di depan Bapak Saudara ada tubuh dan darah Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya kepada manusia, Bapak Saudaraku. Amin. Pertanyaan manusia yang mana yang berharga, Bapak Saudaraku? Apakah hanya orang-orang tertentu? Halo? Apakah hanya orang-orang yang kaya yang diperhatikan Tuhan? Apakah hanya ras tertentu yang diperhatikan Tuhan? Dulu waktu saya kecil ya, saya pernah ditanya Bapak Saudaraku. Ada orang tua juga ada yang iseng kan, betul tidak? Ada nggak orang tua yang iseng? Ada. Dia tanya begini, pertanyaan. Berat mana 100 kilo kapas dengan 100 kilo besi? Berat mana? Besi? Waktu saya kecil juga bingung juga. Kalau kapas, wah 100 kilo itu satu truk nggak cu? Betul ya? Berat mana? Tadi Bu Desi berat mana? Berat besi. Nama juga 100 kilo, sama-sama 100 kilo. Saya mau tanya, nyawa orang kaya miliarder dengan nyawa seorang pengemis tua lebih berharga mana? Hah? Ya, saya ajak Bapak Saudara berpikir sejenak. Berharga mana? Miliarder loh. Kalau dia sakit dia terbang ke Singapura.
berobat di Singapura. Tapi kalau orang susah, orang miskin, ya pengemis tua, kalau mati ya langsung game is dead di tempat, betul tidak? Lebih berharga mana? Sekarang saya tanya, nyawa kita itu yang orang tua yang sudah usur ya, sudah 95 tahun lebih berharga atau masih anak muda yang masih fresh, masih kuat? Anak muda kata jawabannya di sana. Sebelah sini jawabannya apa? Yang sebelah sini ikut Bu Desi ya. Anak muda lebih berharga orang tua. Ya biar berangkat-berangkat lah udahlah. Ya nggak usah pusing lah, udah tua juga kan. Begitu ya? Oh enggak ya, oh enggak. Tadi saya katakan di depan Bapak sudah ada tubuh dan darah Kristus. Saya mau kasih Tuhan mati bukan hanya untuk orang kaya. Tuhan mati bukan hanya untuk golongan tertentu. Tetapi Tuhan mati karena Dia mengasihi semua umat manusia. Apapun agamanya, Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Saudaraku. Asalkan kita mau percaya kepadanya. Amin. Tuhan datang hanya dengan satu alasan. Dia mengasihi semua orang. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan terhadap manusia, harus dilandasi dengan yang namanya kasih. Amin Bapak Ibu. Karena dasar hukum yang Tuhan buat itu menyatakan kasih. Kita lihat di Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang 40. Matius pasal 22 mulai dari ayat 36. Guru, ini pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Tanya loh, hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang hukum yang terutama dan yang pertama. Saya percaya semua kita itu pasti setuju. Tetapi Yesus tidak berhenti sama di sana, ya. Yesus berkata lagi, hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu yang sama dengan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan, hukumnya sama ya. Ialah apa? Apa? Sekali lagi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dasar hukum Taurat dibuat untuk menyatakan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Amin. Yang kedua, bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan? Apapun yang kita lakukan terhadap manusia harus dilandasi yang namanya kasih Tuhan. Amin. Yuk, colek kanan kiri, jangan colek lah ya, ini masih corona, nanti saya diperiksa lagi nanti. Ayo katakan kanan kiri saudara dilihat aja, jangan dekat-dekat ya. Ya. Harus punya kasih gitu. Ada gunanya melayani tambah kasih, ayo ngomong gitu biar ya. Amin. Bagaimana kasih bisa di atas peraturan? Apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan. Kembali ke Matius pasal yang ke-12 ayat 13 ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Matius yang ke-12 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada orang itu, urulkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan ahli Taurat? Ahli Taurat Bapak Ibu Saudaraku, dia hanya bisa mengajar di bait Allah, tetapi dia tidak pernah berdampak bagi sesama manusia. Gak ada ceritanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menolong sesama manusia. Betul tidak?
Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kisah di Lukas, Injil Lukas pasal yang 10 ya, ini nggak usah dibuka. Itu ada cerita ada orang ya yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu karena orang Farisi bertanya kepada Yesus, bagaimana sih Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal ya? Yesus jawab apa? Ada firman yang baru kita baca tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu ya, dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu untuk membenarkan diri, ini seperti apa sih? Farisi nanya, bagaimana sih kita mengasihi sesama manusia? Caranya bagaimana? Yesus memberikan satu perumpamaan Bapak Saudara yang sangat-sangat top, yang sangat top sekali Bapak Saudaraku. Apa perumpamannya? Dikatakan ada imam ya. Ketika ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Bapak Saudaraku. Ada seorang dirampok habis-habisan sehingga dia terluka nggak bisa apa-apa. Tapi ketika ada imam lewat Bapak Saudaraku, dia lihat ada orang yang kena rampok sudah berdarah-darah di sana. Dia lewat dari seberang jalan. Pernah dengar cerita itu ya? Imam loh Bapak Saudaraku. Yang hari-hari melayani di bait Allah. Yang jago ngelotok baca Taurat Tuhan. Sebentar lagi juga lewatlah seorang Lewi. Itu siapa tuh Lewi? Lewi itu juga imam-imam Tuhan. Ya. Yang memimpin ibadah di bait Allah. Yang membawa orang masuk hadirat Tuhan. Dalam tanda petik Bapak Saudaraku. Dia melihat ada di seberang sana orang yang dirampok, yang berdarah-darah di sana. Tapi dia juga lewat di seberang jalan. Dia tidak menyatakan kasih Tuhan. Tadi imam lewat, ditolong gak orang kena rampok itu? Gak ditolong. Lewi lewat, tolong gak? Yang ketiga adalah orang yang gak diperhitungkan. Dia tidak memuji-muji Tuhan di bait Allah. Dia tidak khotbah di gereja. Dia tidak jadi aser di gereja. Ya. Dia tidak punya jabatan apa-apa. Dia hanya orang Samaria, orang yang gak diperhitungkan di dalam orang Yahudi. Adalah orang yang hasil kawin campur, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika dia lewat, dia lihat orang yang dirampok, yang berdarah-darah. Bapak Saudaraku, apa yang dia lakukan? Halo? Dia membalut luka. Orang yang setengah karat itu. Dia menyirami dengan minyak dan anggur. Perlu duit enggak? Membersihkan luka-lukanya. Menaikkan ke dalam kendaraannya, velarinya, tunggangannya. Boleh dong saya khotbah saya diplomatis sedikit nggak apa-apa kan? Velari itu apa sih? Mobil mewah ya. Dia merawatnya dan menginapkannya di penginapan. Bukan itu saja, dia bayar penginapannya, dia kasih 2 dinar. Kalau ada yang kurang dia pesan sama penginapan nanti tagih sama dia. Saya mau tanya Bapak Saudaraku, yang mana yang punya kasih? Imam yang melayani di gereja? Lewi yang melayani di gereja? Atau orang Samaria? Saya ngomong begitu bukan suruh saudara jangan melayani di gereja, jangan salah tafsir ya. Oh percuma melayani, bukan Bapak Saudaraku. Artinya apapun yang kita lakukan Bapak Saudaraku harus ada landasannya, ada kasih Tuhan. Amin. Orang mana Bapak Saudaraku? Yang sesama manusia. Orang Samaria ini. Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku. Hidup kita Bapak Saudaraku. Jangan hanya untuk dilihat. Baik. Hidup kita ini jangan
Untuk dilihat, wah saya ini rohani. Hidup kita ini Bapak Ibu Saudaraku harus berdampak bagi sesama. Amin. Peraturan itu harus berdampak bagi sesama. Pelayanan itu harus berdampak bagi sesama. Melayani itu harus berdampak bagi sesama manusia. Ada yang amin Bapak Saudaraku. Amin Bapak Saudaraku. Apapun yang kita perbuat Bapak Saudaraku harus berdampak bagi sesama manusia. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kasih itu bisa di atas peraturan. 3 hal yang saya bagikan buat Bapak Saudara, pemain musik boleh tampil ke depan. Yang pertama, hidup kita ini harus menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kasih Allah. Yang ketiga, hidup kita ini harus berdampak bagi banyak orang, Bapak Saudaraku. Kiranya berkat Tuhan yang singkat ini bersungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara.